Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang reksadana. Berikut adalah pemateri yang akan memaparkan materinya. Yang pertama ada Anang Prasetyo, yang kedua ada Erlina Novita Anggraini, yang ketiga ada Faradila Sandi. Silahkan para pemateri untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Faradila Sandi, NIM 1907211000224 kelas 4D Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan presentasikan tentang reksadana. Yang pertama yang akan saya presentasikan adalah reksadana dan mekanisme operasionalnya. Reksadana dan mekanisme operasionalnya dalam reksadana syariah bila dipandang dari segi akadnya, yakni terdapat dua konsep, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah pemodal dan manajer investasi dilaksanakan dengan sistem wakalah atau pelimpahan kekuasaan. Wakalah yakni pendelegasian, pemberian mandat, dan penyerahan. Dalam melaksanakan akad syariah, yakni memakai konsep akad wakalah yang dimana pemodal memberikan perintah atau arahan kepada manajer investasi untuk menjalankan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai ketentuan yang tercantum dalam prospektus atau keterangan tertulis dan terperinci, dan investasi hanya dikerjakan dengan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah manajer investasi serta pengguna investasi dikerjakan dengan sistem mudharabah, yakni kerjasama. Mudharabah yakni akad atau sistem yang dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk mengelola dengan ketentuan keuntungan yang didapatkan dari hasil pengelolaan tersebut, dan nantinya hasil yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak dengan syarat yang telah ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak, dan kerugiannya akan ditanggung oleh sohib al-mal sepanjang tidak ada masalah ataupun kelalaian dari mudharib atau pengelola dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Novita Anggraini, NIM 053. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk reksadana. Saat ini untuk pasar Indonesia ada 3 produk reksadana syariah yang ditawarkan, yaitu dana reksa syariah, yang kedua ada dana reksa syariah berimbang, yang ketiga ada PNM syariah. Yang dana reksa syariah dan dana reksa syariah berimbang dikelola oleh PT Dana Reksa Investment Management. Dana reksa syariah bertujuan untuk memberi kesempatan investasi yang maksimal dalam jangka panjang kepada investor yang hendak mengikuti syariah Islam. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam portofolio sekuritas dengan komposisi investasi minimum 80% di saham dan maksimum 20% di obligasi atau maksimum 20% di instrumen pasar uang. Pada dana reksa syariah berimbang, dana yang terkumpul akan diinvestasikan minimum 25% hingga maksimum 75% dalam saham atau minimum 25% hingga maksimum 75% dalam obligasi, dan sisanya pada instrumen pasar uang dengan mengikuti syariah Islam. Sementara reksadana PNM syariah dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani Investment Management. Tujuan investasinya adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan 30% sampai 70% pada saham atau 30% hingga 70% pada obligasi dan sisanya pada instrumen pasar uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anang Prasetyo, NIM 036 dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu dan problematika reksadana syariah. Yang pertama yakni masalah kelembagaan reksadana syariah dapat ditangani oleh sebuah lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga badan hukum seperti itu memang belum dikenal
selama ini dalam peristilahan fikih klasik. Tetapi badan hukum tersebut tidak bebas dari hukum taklifi, karena pada hakikatnya badan hukum tersebut merupakan gabungan dari para pemegang saham yang masing-masing terkena taklif. Oleh karena itu, lembaga tersebut dapat dinyatakan sebagai syakhsiyah hukmiyah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan reksadana syariah. Sedangkan para pengurus lembaga tersebut merupakan para wakil. Yang kedua, hubungan investor dengan lembaga. Hubungan antara investor dengan lembaga akan dikaitkan dengan akad. Berkaitan dengan hal ini ada beberapa alasan. Di antaranya alasan pertama, akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah. Dengan demikian, mudharabah disepakati bolehnya dalam syariah oleh 4 mazhab fikih Islam. Kedua, di dalam reksadana terjadi jual beli saham. Ketiga, bahwa saham itu merupakan harta atau mal milik investor yang bisa dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Keempat, yang lebih penting adalah bahwa tidak adanya unsur penipuan atau gharar karena nilai saham jelas. Semua saham yang dikeluarkan reksadana tersebut tercatat dalam administrasi yang rapi dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas. Yang ketiga, kegiatan investasi reksadana syariah. Di dalam melakukan kegiatan investasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh manajer investasi, yaitu pertama, dalam melakukan kegiatan investasi reksadana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Di antara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman haram, lembaga keuangan ribawi, dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Kedua, akad yang dilakukan oleh reksadana syariah dengan emiten dapat dilakukan melalui mudharabah atau musyarakah atau dengan jual beli atau baik. Keempat, mekanisme transaksi. Di dalam mekanisme transaksi investasi melalui reksadana syariah harus memperhatikan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Di antaranya dalam melakukan transaksi reksadana syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar seperti najsi, ikhtikar, dan tindakan spekulasi lainnya. Produk-produk transaksi reksadana pada umumnya seperti spot, forward, option, dan produk-produk lain yang bisa dilakukan reksadana hendaknya menjadi bahan penelitian dan pengkajian dari reksadana syariah. Untuk membahas persoalan-persoalan yang memerlukan penelitian dan pengkajian seperti menyeleksi perusahaan-perusahaan investasi, pemurnian pendapatan, formula pembagian keuntungan, dan sebagainya, hendaknya dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan reksadana. Sejak diluncurkan reksadana syariah pertama kali, yaitu pada tanggal 25 Juni 1997, perkembangan instrumen syariah terus mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan di pasar modal. Terlebih di era tahun 2002 sampai dengan pertengahan tahun 2004, instrumen syariah, baik reksadana maupun obligasi dan investasi syariah lainnya, mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu reksadana sampai saat ini berjumlah 10 reksadana. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan pasar modal syariah antara lain yaitu perkembangan macam instrumen pasar modal sesuai dengan syariah yang dikuatkan dengan fatwa DSN MUI. Pada reksadana syariah, pemilihan instrumen investasi harus berdasarkan daftar efek syariah yang diterbitkan oleh DSN MUI. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang bekerjasama dengan Bapepam LKDes dikeluarkan setahun 2 kali dalam periode akhir Mei dan November. Per 31 Mei 2011, saat itu terdapat 11 SBSN,
surat berharga syariah negara, suku atau obligasi syariah 30 seri, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, reksadana syariah 49 unit yang terdiri atas yang pertama ada reksadana saham syariah 10 unit, yang kedua ada reksadana campuran syariah 5 unit, yang ketiga ada reksadana pendapatan tetap syariah 8 unit, yang keempat ada reksadana indeks 1 unit, yang kelima ada reksadana terproteksi syariah 3 unit. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang persamaan dan perbedaan antara reksadana konvensional dan reksadana syariah. Yang pertama, persamaan antara reksadana konvensional dan reksadana syariah, yakni sebagai berikut. Yang A, reksadana konvensional dan reksadana syariah sama-sama mempunyai manajer untuk mengelola sebuah investasi. Yang B, mekanisme kerja bank atau pihak bank pemberi jasa penitipan efek serta harta yang lain atau untuk menyimpan kekayaan investor. Dan yang selanjutnya adalah perbedaan antara reksadana konvensional dan reksadana syariah. Aspek reksadana. Yang pertama adalah tujuan investasi. Tujuan investasi reksadana syariah. Dalam reksadana syariah tidak hanya return, tetapi juga SRI, yakni Society Responsible Investment. Dan dalam reksadana konvensional terdapat sebuah return yang tinggi. Yang kedua, dalam aspek reksadana adalah operasional. Operasional dalam reksadana syariah terdapat sebuah proses screening, yakni penyaringan, dan dalam reksadana konvensional tidak terdapat proses ataupun cara screening. Dan yang ketiga adalah aspek reksadana return. Dalam reksadana syariah ini memiliki sebuah proses cleansing atau filtrasi dari sebuah kegiatan yang haram. Dan dalam reksadana konvensional, lain halnya dengan reksadana syariah. Di dalam reksadana konvensional tidak terdapat sebuah cleansing ataupun filtrasi. Dan yang keempat, dalam aspek reksadana adalah pengawasan. Pengawasan dalam reksadana syariah ini diawasi oleh DPS serta Bapebam yang sekarang diubah menjadi OJK. Dan dalam reksadana konvensional hanya diawasi oleh Bapebam saja dan yang sekarang diubah menjadi OJK. Dan yang terakhir dalam aspek reksadana adalah akad. Akad dalam reksadana syariah terdapat sebuah perjanjian ataupun kesepakatan bersama selama kesepakatan ataupun ketentuan yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan syariah. Dan dalam reksadana konvensional lain halnya dengan reksadana syariah. Dalam reksadana konvensional ini melakukan sebuah perjanjian tanpa adanya aturan halal atau haram. Sekian, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan dari kelompok kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.